Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Gunawan Suryaputro M.Hum, selaku Rektor UHAMKA, serta Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang saya sayangi. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sama-sama untuk selalu senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini yang diberikan oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan pidato mengenai sikap hedonisme pada remaja. Kata hedonisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang berarti kenikmatan atau kesenangan. Hedonisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa manusia hendaknya hidup agar mencapai kenikmatan serta kesenangan. Karena pada dasarnya, setiap manusia bagaimanapun akan menghindari penderitaan. Paham hedonisme ini setelah muncul pada abad 4 sebelum Masehi oleh Aristippus, 433 sampai 533 sebelum Masehi. Menurutnya, tujuan akhir manusia adalah mencapai kesenangan badania belaka. Pada era digital yang sangat berkembang saat ini, teknologi informasi dan komunikasi di media sosial sangatlah berperan penting pada aktivitas sehari-hari. Semua kalangan pasti memiliki media sosial, terkhusus bagi para remaja. Tidak mengherankan jika budaya konsumtif yang sebelumnya telah melekat pada diri bangsa ini dikuatkan lagi dengan adanya sikap hedonisme ini. Globalisasi menjadi salah satu usul munculnya hedonisme ini. Coba dilihat kesenjangan sosial yang terjadi di mana-mana. Sudah menjadi fenomena yang sangat wajar. Si kaya semakin kaya, si miskin tetap menjadi miskin. Kemunculan budaya hedonisme ini terjadi tanpa kita sadari. Gaya hidup yang glamor semakin digandrungi oleh para remaja saat ini. Bagaikan ada istilah, nggak style itu nggak zaman, kan? Bagi mereka-mereka yang menganut budaya hedonisme itu, konsumtif serta hedon mereka akan melakukan apapun agar mereka dapat memenuhi keinginannya. Keinginan menjadi yang terbaik, be the best, memang hal yang bagus. Akan tetapi, jika masih diterima oleh logika terkait dengan budaya hedonisme ini, kita tidak bisa pungkiri mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu. Hal tersebut sebenarnya dapat dikikis dengan adanya pemikiran yang logis dan rasional. Namun, sayangnya saat ini sangat jarang sekali remaja yang berpikir seperti itu. Kesenangan dan kenikmatan hidup seperti yang dianut oleh kaum hedonis memang sangat menggiurkan. Apabila kita lihat dari faktor penyebab kemunculannya, salah satunya yaitu individualisme. Kita merupakan manusia yang memiliki sifat individualisme karena kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia adalah seseorang yang individual. Namun, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup bersama orang lain, kita juga hidup membutuhkan bantuan orang lain, begitupun sebaliknya. Mereka yang bersosial akan tetap hanya dengan keluarganya, komunitasnya, golongannya, dan sebagainya. Mereka para penganut hedonis selalu melihat ke atas tanpa melihat ke bawah serta kekurangannya, yaitu rasa bersyukur terhadap apa yang dimiliki saat itu. Semakin maraknya gaya hidup hedonisme di kalangan milenial, semakin marak pula banyaknya berita-berita mengenai hal-hal yang membuat geleng-geleng kepala. Seperti halnya seorang remaja, di mana ia tidak hanya merugikan diri sendiri, namun dia juga merugikan lingkungannya, yaitu keluarganya. Karena, pada dasarnya, ada kejadian bahwa remaja tersebut membakar rumah orang tuanya akibat tidak dibelikan telepon genggam. Contoh kasus seperti itu akibat adanya gaya hedonisme yang berujung dengan tertekannya psikologis sehingga mengambil keputusan di luar nalar manusia normal. Hedonisme sudah menjadi semacam kultur bagi bangsa ini, termasuk para remaja, jiwa-jiwa yang ingin selalu cenderung tampil lebih baik, menonjol dalam segala hal, termasuk gaya yang terlihat stylish. Seharusnya kita bisa berkaca dari banyaknya kejadian yang sudah menimpa mereka di luar sana, seperti contoh kasus misalnya yang tadi saya sebutkan. Tidak ada larangan untuk bergaya, tidak ada larangan juga untuk tampil menonjol. Tidak ada larangannya juga untuk membeli barang yang kita inginkan. Namun, semua itu harus didasari dengan kemampuan kita masing-masing. Bergayalah sesuai dengan kemampuan kita, juga harus ingat dengan nasib-nasib saudara kita yang membutuhkan. Kita merupakan makhluk sosial di mana kita hidup saling membutuhkan satu sama lain. Kalau saja kita dapat membantu sesama, mengapa tidak kita lakukan? Ingatlah bahwa hidup ini harus didasari dengan rasa bersyukur. Jangan terlalu melihat ke atas, namun kita juga harus sering melihat ke bawah. Karena apapun yang kita miliki dengan adanya rasa bersyukur, maka insya Allah hidup akan lebih bersyukur dan tidak akan merasa kekurangan. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik dari apa yang kita miliki banyak tapi melalaikan.
Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.